بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الله سبحانه: فهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an, dan dia merupakan kalamullah, kalam terbaik, perkataan yang paling afdal, melalui perantaraan malaikat yang paling afdal, diturunkan kepada nabi yang paling afdal, dengan bahasa yang paling afdal, diturunkan pertama sekali di tanah yang paling afdal, diturunkan untuk pertama kalinya di malam yang paling afdal, untuk umat yang paling baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran afdal, baik, terbaik. Oleh karena itu, ketika kita menjadikan hari-hari kita, waktu-waktu kita diisi dengan membaca Al-Quran, merenungkan isi Al-Quran, mencoba untuk berkomunikasi dengan Allah lewat Al-Quran, menggali faedah, rahasia, hikmah dalam setiap ayat, bahkan dalam setiap lafaz dalam Al-Quran, maka insya Allah enggak rugi. Waktu yang terlewatkan itu yang diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah pasti bermanfaat, pasti yang paling baik. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan hal itu semua. Dari membaca Al-Quran, mempelajari gimana supaya Al-Quran itu dibaca sesuai dengan hukumnya. Berusaha untuk membaca Al-Quran sebagaimana dulu ketika diturunkan. Kemudian sampai menafsirkan isi Al-Quran. Semuanya alhamdulillah kita bisa mengusahakannya. Ini adalah pertanda nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Allah dipuji dan disyukuri. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling paham, yang paling mengerti tentang isi Al-Quran. Di antara isi Al-Quran adalah nama-nama dan sifat Allah Jalla wa'ala. Insya Allah akan kita teruskan kajian kita yang sempat terhenti karena kami safar, kurang lebih 3 pekan atau 2 pekan? 2 pekan ya, ini pekan yang ketiga yang seharusnya. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita Asmaul Husna, kajian tentang mempelajari nama-nama Allah yang baik,
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sampai pada nama Allah yang berikutnya, yaitu At-Tayyibu Jalla wa'ala. At-Tayyib. Iqra' al-Qari', tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala At-Tayyibu Jalla Jalaluh. Qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Akhrajahu Muslim. Naam. Hasbuk. At-Tayyibu, nama Allah yang berikutnya yang dibahas dalam kitab panduan kita ini, Mukhtasar Walillahil Asma'ul Husna, Abdul Aziz Al-Julayil, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Julayil hafizahullah ta'ala, adalah At-Tayyib, nama Allah At-Tayyib. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentang nama Allah At-Tayyib ini diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ini termasuk khilafiyah. Apakah At-Tayyib itu nama Allah atau bukan nama Allah? Atau hanya sebagai sifat? Diperdebatkan di kalangan ulama. Jumhur ulama tidak memasukkan nama At-Tayyib ini sebagai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebagian ulama seperti Ibnu Mandah, kemudian yang kontemporer Syekh Allah, jadi sebagian ulama menjadikan nama At-Tayyib di dalam daftar nama-nama Allah Asma'u Al-Husna, termasuk nama-nama Allah yang baik. Kalau dalam Al-Quran, lafaz At-Tayyib ini kita temukan beberapa kali, tetapi bukan sebagai nama Allah. Seperti yang kami bacakan tadi di muqaddimah, fahudu ila at-tayyibi minal qaul wa hudu ila siratil hamid. At-Tayyib di situ sifat yang baik dari perkataan. Nama At-Tayyib sebagai nama Allah salah satu dalil oleh sebagian ulama tadi sehingga menjadikan At-Tayyib sebagai nama Allah itu hanya ditemukan dalam hadis. Jadi dalil memasukkan nama At-Tayyib sebagai Asma'ul Husna, dalilnya hadis. Hadis Nabi SAW sebagaimana yang disampaikan oleh penulis kitab panduan kita. Qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah beliau menuliskan judul dengan nama Allah At-Tayyib Jalla Jalaluh, langsung beliau beri dalil. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha tayyib, sesungguhnya Allah itu maha baik. Wa la yaqbalu illa tayyiba, dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Akhrajahu Muslim. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi terlepas dari khilafiyah, sebagian ulama tidak memasukkan At-Tayyib sebagai nama Allah,
tapi sebagian yang lain menjadikan nama At-Thayyib sebagai nama-nama Allah yang baik, kita ambil pendapat sebagaimana yang dipilih oleh penulis kitab panduan kita. Insyaallah At-Thayyib ini juga termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil sebagian atau jumhur ulama yang tidak memasukkan, atau alasan kenapa jumhur ulama tidak memasukkan At-Thayyib ini sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala adalah dibolehkannya untuk menamakan manusia dengan nama kunyah yang disandarkan kepada At-Thayyib. Abu Thayyib. Bapaknya si Thayyib. Abu Thayyib. Ya, ada ulama yang nama kunyahnya Abu Thayyib. Ada orang Arab yang diberi nama kunyah Abu Thayyib dan tidak dilarang oleh Nabi. Abu Thayyib. Kalau At-Thayyib itu nama Allah dan khusus bagi Allah, maka tidak pantas dan tidak boleh menamakan dengan nama kunyah Abu Thayyib, bapaknya si Thayyib. Itulah alasan jumhur ulama tidak memasukkan lafadz At-Thayyib ini sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pendalilan sebagian ulama tadi dengan hadis Nabi bahwasanya Nabi mengabarkan innallaha thayyib, sesungguhnya Allah Maha baik. Ini bisa dijadikan nama. Alasannya karena mengandung makna yang baik. Apalagi thayyib itu artinya juga baik. Thayyib itu artinya baik, baik. Bagus. Allah Maha baik, Allah Maha bagus. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Ya, jadi terlepas dari perselisihan ulama ya. Sehingga nanti kita tidak perlu ribut kalau ada orang yang menganggap thayyib itu bukan nama Allah. Masing-masing punya landasan. Kita memilih bahwasanya At-Thayyib termasuk nama Allah, kita punya salaf. Kita punya imam. Ya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Mandah. Dan yang kontemporer Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Naam. المعنى في حق الله عز وجل الطيب في صفات الله تعالى بمعنى المجزل عن النقائص، هو بمعنى القدوس، وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب الشيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب ولا يصدر عنه إلا طيب ولا يصعد إليه إلا طيب ولا يقرب منه إلا طيب، فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه. Sekarang makna thayyib pada hak Allah Subhanahu wa taala. Untuk zat Allah Jalla wa ala, apa makna nama thayyib? Jadi kalau ada makhluk disifati dengan thayyib, sesuatu yang baik, maka walillahil matsalul a'la. Maka bagi Allah sifat baiknya lebih dan paling tinggi. At-thayyibu fi sifatillah ta'ala bima'na al-munazzah 'anil naqa'is. Nama At-Thayyib dalam hak Allah Subhanahu wa taala itu mengandung makna zat yang
disucikan dari segala kekurangan. Maha baik, nggak ada celahnya sedikit pun, tidak ada aib sedikit pun, tidak ada kekurangan dari segi manapun. Wa huwa bima'na al-quddus. Sama maknanya kata-kata at-tayyib itu dengan al-quddus, yaitu zat yang maha suci. Taqaddasat asma'uh. Maha suci nama-namanya. Wa aslu at-tayyib az-zakatu wat-taharatu was-salamatu minal khabath. Dan asal muasal kata at-tayyib itu adalah makna dasarnya az-zakah, kesucian, wat-taharah, kebersihan, wassalamah, keselamatan, minal khabath, dari hal-hal yang kotor. Jadi bersih. Tayyib itu bersih. Orang Arab sering mengatakan, huwa rajulun tayyib. Kalau orang Arab bilang begitu, maksudnya dia bersih. Bersih dari apa? Dari rekam jejak yang enggak baik. Bersih dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Itu kalau sudah dikatakan huwa rajulun thayyib, dia orang yang baik. Berarti bersih dari pelanggaran-pelanggaran sebelumnya yang sempat dan pernah direkam. Fahuwa thayyibun wa af'aluhu thayyibah. Allah zatnya maha baik dan perbuatannya juga baik. Apapun perbuatan Allah, semuanya baik. Ketika Allah memberi nikmat, baik. Ketika Allah memberikan cobaan, ujian, juga baik. Tidak boleh disandarkan kepada Allah yang tidak baik. Pasti baik. Lalu bagaimana dengan syarr, keburukan? Kan juga dari Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu, ada kebaikan, ada keburukan. Iya. Dari segi sudut pandang siapa yang menciptakan, semuanya diciptakan oleh Allah. Baik kebaikan maupun keburukan. Tapi dari segi sudut pandang adab, etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sandarkan kepada Allah kebaikan, sedangkan keburukan sandarkan kepada diri kita masing-masing. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan. Apa kata Allah? Bima kasabat aydin nas. Disebabkan karena ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi kerusakan itu disandarkan kepada kita sebagai manusia, sebagai perusaknya. Walaupun semuanya terjadi karena kehendak Allah, atas izin Allah terjadi kerusakan itu. Dan Allah yang menciptakan itu. Kembali kepada masalah takdir ya. Takdir itu tidak lepas dari 4 perkara. Beriman kepada takdir Allah, maka harus beriman bahwasanya segala sesuatu diilmui oleh Allah. Allah Maha tahu. Sesuatu yang terjadi dan yang belum terjadi. Dan kalau seandainya sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya dan kapan terjadinya. Itu saking luasnya, saking sempurnanya ilmu Allah. Yang kedua, tentang takdir, beriman kepada takdir berarti beriman kalau segala sesuatu yang telah terjadi itu pasti terjadi atas kehendak
dan izin dari Allah. Gak mungkin Allah itu misalnya gak menghendaki sesuatu kok terjadi. Gak mungkin. Gak ada istilahnya Allah sebenarnya gak menghendaki itu, tapi terjadi. Itu gak benar. Segala sesuatu yang terjadi pasti terjadi atas kehendak Allah. Berarti Allah menghendaki kebaikan dan keburukan. Orang masuk neraka, baik atau buruk? Menurut pertimbangan dan pandangan manusia itu buruk. Masuk neraka kan nggak baik ya. Tapi Allah kehendaki untuk membersihkan dia dari dosa-dosanya supaya ketika masuk surga, karena Allah persiapkan surga itu bagi orang-orang yang tidak membawa dosa. Nggak boleh masuk surga dengan dosa-dosa, kotor. Akan mengotori surga. Makanya pada hakikatnya apapun yang Allah lakukan, perbuatan Allah itu pasti baik. Sekali lagi, fahuwa tayyib, zat Allah maha baik, wa af'aluhu tayyibah, dan perbuatannya juga baik. Wa sifatuhu atyabu syai'. Ini semua ya nukilan dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi beliau menukil makna nama At-Tayyib itu dari perkataannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa sifatuhu atyabu syai'. Sifat Allah sangat bagus, yang paling bagus. Wa asma'uhu atyabul asma'. Sifat Allah sifat yang paling bagus, dan nama-nama Allah nama yang paling bagus, nama yang paling baik. Wasmuhu tayyib, dan nama Allah at-tayyib, wala yasduru anhu illa tayyib. Maka tidaklah berasal dari Allah kecuali yang baik. Wala yas'adu ilaihi illa tayyib, dan tidak naik kepada Allah kecuali yang baik. Amalan kita yang baik itu diterima oleh Allah. Dilaporkan oleh malaikat di bawah catatan amal kita. Dibawa, dinaikkan untuk dilaporkan kepada Allah. Di antara pekerjaan malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan manusia. Kalau yang nggak diterima oleh Allah nggak akan naik, ya. Wala yaqrabu minhu illa tayyib, dan tidak mendekat kepada Allah kecuali yang baik. Jadi makhluk-makhluk Allah yang berada dekat di sisinya, di antaranya para malaikat al-muqarrabin, ya, termasuk malaikat Jibril. Gak mungkin gak baik. Dan ini sekaligus bantahan terhadap orang yang menuduh malaikat Jibril telah khianat di dalam melaksanakan tugas menyampaikan wahyu. Ada loh sebagian orang yang mengatakan menuduh malaikat Jibril itu salah alamat waktu apa? Menyampaikan wahyu pertama sekali, Iqra. Kata mereka bukan kepada Nabi Muhammad SAW sebenarnya, tapi kepada orang lain. Ini adalah tuduhan tidak berdasar, dan ini merupakan perendahan terhadap malaikat Jibril. Malaikat Jibril pemimpin para malaikat, gak mungkin telah berkhianat. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Kepada siapa? Kepada orang yang Allah inginkan. Berarti ketika kenyataannya, faktanya, wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berarti orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan wahyu terakhir, kitab suci terakhir, adalah Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat Jibril telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan Nabi kita Muhammad SAW juga telah menjalankan tugas risalahnya dengan
baik. Makanya Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Telah disempurnakan oleh Allah. Ya. Fattayyibatu kulluha lahu. Segala sesuatu yang baik itu disandarkan dan merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa mudhafatun ilaih, dan disandarkan kepadanya. Wa sadiratun anhu, berasal dari Allah. Wa muntahiyatun ilaih, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam, itu makna. Sekarang buah manis pengaruh dari mengimani nama Allah At-Tayyib. Tafadhal. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم أولا محبة الله سبحانه لصفاته وأسمائه الطيبة الجليلة الكريمة وحمده عليها بإجلاله وتعظيمه والثناء عليه بها. Ya, yang pertama, pengaruh dari beriman terhadap nama Allah ini At-Tayyib adalah yang pertama menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, dan ini akan terus berulang ya. Karena di bagian pertama dari kitab ini adalah menjabarkan, menerangkan beberapa nama-nama Allah Asmaul Husna yang dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Ketika kita mengetahui Allah itu Thayyib, maka yang akan tumbuh adalah rasa cinta kepada Allah. Bukankah demikian? Secara fitrah kita itu mencintai sesuatu yang baik. Minyak wangi, kenapa disebut thayyib? Karena secara karakter dasar dari minyak wangi itu baik. Oleh karenanya termasuk yang tidak boleh ditolak ketika dihadiahi selain susu, minyak wangi. Kalau ada orang ngasih minyak wangi ke antum, jangan mentang-mentang level ana 1 mili 200.000 Ustaz. Masa antum kasih yang cuma 50.000 misalnya. Ini bukan minyak wangi, ini minyak angin misalnya. Atau minyak apa ini? Gitu ya, dikasih. Seharusnya jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Tayyaballahu atharak. Semoga Allah membuat baik peninggalanmu, atharmu, namamu. Doakan. Jadi doanya sesuai dengan pemberian tadi. Karena dikasih tib, dikasih minyak wangi, maka doanya pun tayyaballahu atharak. Tayyaballahu hayatak. Semoga Allah membuat baik kehidupanmu, wahai orang yang baik. Jadi secara fitrah saja, kita itu mencintai orang baik. Apalagi Allah yang merupakan zat yang maha baik. Maka yang pertama sekali, pengaruh dari mengimani atau tahu, yakin kalau Allah itu punya nama At-Tayyib adalah rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Li sifatihi, karena sifatnya dan namanya yang baik, yang agung, yang mulia. Dan akan memunculkan apa? Pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pengagungannya serta menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu wassana. Puji dan sanjung. Ya. Menyebut-nyebut, astana itu menyebut-nyebut kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sering. Alhamdulillah. 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 Segala hal dalam kehidupannya selalu diwarnai dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Walaupun dia sedang ditimpa sebuah masalah. Gimana Ustaz? Akhir bulan, tanggal tua. Biasanya kan bingung. Sok bingung gitu ya. Kalau sudah akhir bulan, tanggal tua, istilah orang-orang. Mikir apa?
mikir beras di rumah, stoknya sudah habis. Gimana caranya supaya dapur tetap mengepul? Tapi dia hadapi dengan senyuman. Dia masih bisa tersenyum dan memuji Allah, alhamdulillah. Padahal berat. Sebenarnya berat. Ini hamba yang yakin Allah thayyib. Allah gak akan menyanyiakan kita. Sesusah-susahnya kita, masih ada orang yang lebih susah. Prinsip itu. Jangan pernah menyangka kalau antum adalah orang yang paling susah. Ada seseorang yang merasa kemalangannya dia, musibah yang menimpa dia pada saat itu adalah sepertinya dia orang yang paling malang nasibnya. Yang paling naas, istilah sebagian orang. Ternyata setelah dia ketemu sama orang lain, ngobrol, ternyata teman yang dia temui itu, orang yang dia temui barusan saja, lebih berat cobaan dan ujiannya. Disitulah dia baru sadar dan bertobat kepada Allah. Ternyata, apa istilahnya, di atas langit masih ada langit yang lain. Atau istilah yang lain apa? Kalau dalam masalah beratnya sebuah ujian apa? Kalau antum jatuh ketimpa tangga, masih ada orang lain jatuh ketimpa tangga ditabrak mobil. Ya. Harus yakin. Ustaz, ana udah jatuh ketimpa tangga. Qul alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Masih untung ketimpa tangga. Coba kalau ketimpa pohon. Jadi ya kita berusaha untuk menghibur ya diri kita supaya kita tetap bisa bersyukur kepada Allah dan memujinya. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah. ومن آثار اسمه سبحانه الطيب ما جاء في الحديث نفسه من أنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا ولا ينبغي أن يتقرب إليه العبد إلا بالطيب من الأقوال والأعمال والبعثة من المقاصد الطيبة. Sahih. Yang kedua, pengaruh dari mengimani nama Allah At-Tayyib adalah seperti yang diterangkan dalam hadis Nabi SAW tadi, yang menjadi dalil bahwasanya nama Allah Thayyib. Konsekuensinya apa? Kalau Allah itu Thayyib, maha baik, tentu dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Sehingga seorang hamba itu ketika tahu, yakin Allah itu Thayyib, maka dia akan berusaha, minimal dia berpikir, enggak pantas Allah itu baik, maka saya berkata yang tidak baik. Allah sudah begitu baik sama kita, kita kok tidak baik kepada Allah. Itu kan tidak seharusnya, ya. La yambaghi. Oleh karenanya, seorang hamba itu akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mempersembahkan sesuatu yang baik pula. Karena hadis Nabi menerangkan Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ketika kita ingin menyerahkan atau memberikan, mempersembahkan ibadah, namanya mempersembahkan itu kan sembah, ibadah. Jadi mengibadahi Allah, memberikan yang merupakan hak Allah sesuatu yang baik. Jadi kita berusaha untuk beribadah dengan maksimal. Berusaha menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia berusaha untuk
berkata dan berbuat yang lahir dan muncul dari niat serta tujuan yang baik pula. Jadi akan mendorong seorang hamba untuk bersikap, melahirkan perkataan dan perbuatan yang berasal dari hati atau niat yang baik. Nah, ثالثا من آثار الإيمان باسمه سبحانه الطيب محبة من اختاره سبحانه لأن يكون طيبا من مخلوقاته لأنه لا يختار ولا يختص من المخلوقات إلا أطيبها فإن المؤمن لا يحب ولا يؤثر من العقائد والأقوال والأعمال والأخلاق والأصحاب والمناكح والمطاعم والمشارب إلا أطيبها وأزكاها. Yang ketiga, pengaruh dari mengimani nama Allah At-Tayyib adalah mencintai orang atau sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika memilih sesuatu dari makhluk-makhluknya, misalnya memilih Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, memilih Makkah dibandingkan dengan tanah-tanah yang lain, memilih bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, memilih Rasulullah Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Pasti karena kebaikannya, karena keistimewaannya. Maka yang dipilih oleh Allah itu mestinya kita cintai juga. Jadi akan melahirkan apa? Rasa cinta kepada sesuatu yang menjadi pilihan Allah. Jadi kita mencintai takdir Allah. Karena takdir Allah itu pilihan yang Allah berikan untuk kita. Adakah di antara kita yang ketika lahir, dia pesan untuk lahir di kalangan keluarga tertentu? Nggak ada. Allah yang pilihkan antum lahir dari keluarga antum. Syukuri. Puji Allah. Alhamdulillah. Mencintai sesuatu yang Allah pilihkan untuk kita. Karena Allah tidak mungkin memilihkan atau mengkhususkan sesuatu dari makhluknya kecuali yang baik. Contoh tadi Ramadan. Insya Allah Ramadan sebentar lagi ya. Sekarang pertengahan bulan Rajab. 18 Rajab atau 19 Rajab. Jadi tinggal 10 terakhir dari bulan Rajab, maka hanya 1 bulan lagi kita insya Allah akan bertemu dengan Ramadan. Allah pilih Ramadan sebagai Sayyidu Asyuhur, penghulu, pemimpin segala bulan. Karena di sana ada sebuah kebaikan. Karena Ramadan itu thayyib. Oleh karenanya kami himbau dan kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan jamaah semua secara umum. Wabil khusus at-tullab, para penuntut ilmu, tolong sebelum Ramadan datang, sebagai bentuk persiapan kita untuk menyambut, karena kita sudah saking dan sangat rindu dengan Ramadan. Salah satu yang menunjukkan kebenaran rindu kita itu adalah persiapan kita yang matang untuk menyambut kehadirannya. Bagaimana cara kita menyambut? Salah satunya adalah kita usahakan sebelum Ramadan datang, kita sudah menyelesaikan atau mengkhatamkan bacaan Quran kita. Min fatihatihi ilan nas. Dari pembukaan Al-Quran, Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ini harapan kami. Mudah-mudahan bisa direalisasikan 1 bulan lebih sedikit. Insya Allah cukup. Yang penting itu apa? Kemauan.
Kalau kita mau insya Allah pasti ada jalan. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Begitu ya kata pepatahnya. Saya sudah lama dengan pepatah ini. Sudah lama sekali tidak menyebut pepatah ini. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi kesempatan itu bisa diciptakan. Bisa dibuat. Yang penting apa? Niat, tekad yang bulat. Mau enggak? Ya kan? Antum mau bisa enggak? Mau Ustaz, mau. Mana buktinya? Buktinya apa? Mager, malas gerak. Ya. Buktinya apa? Duduk sebentar, ngantuk. Tapi ketika istirahat, Masya Allah. Jam istirahat, cuma 15 menit misalnya, hilang ngantuknya. Mana tadi kantuk yang datang ketika kita duduk bermajelis ilmu atau duduk sedang mudzakarah, sedang murojaah, sedang hifdz, sedang hafalin Quran. Setan memang peran dan semangatnya luar biasa untuk menggoda dan menggelincirkan kita. Karena seorang mukmin itu tidak mungkin mencintai sesuatu, baik itu keyakinan, perkataan, amal perbuatan, akhlak, teman-teman, dan masalah pernikahan, kecuali yang baik. Minuman, makanan, seorang pasti mencari yang atyabaha wa azkaha, yang paling baik dan yang paling bersih. Antum misalnya jajanan pasar, kepengen beli sesuatu, tapi antum melihat jajanan pasar yang satu terbungkus dengan rapi, satunya lagi tanpa bungkusan. Dan antum melihat lalat hinggap di situ. Kira-kira ini kalau antum masih fitrahnya lurus, masih sehat, kira-kira mau beli yang mana? Yang masih terbungkus dengan baik atau yang tanpa bungkusan? Hah? Terus terang. Zen, antum disuruh beli nih, ya. Contoh, anak suruh beli antum. Zen, tolong beli jajanan pasar. Yang baik ya. Insya Allah Ustaz. Antum pergi, lihat. Menurut antum yang baik itu apa? Yang enak, yang pedas, atau yang terbungkus dengan baik tanpa bungkusan, atau gimana? Coba, menurut antum. Masih terbungkus. Berarti antum masih normal. Ada orang yang sudah, yang penting kan rasanya. Lalat itu insya Allah 2 sayapnya kok. Yang satu penyakit, satu lagi obat. Insya Allah ketika dia hinggap, mudah-mudahan sayap yang ada obatnya. Pede banget antum. Ya. Ustadz, itu berbaik sangka kepada lalat. Boleh? Berbaik sangka kepada lalat? Jihan, boleh nggak suudzon sama lalat? Ini hukum fikih. Suudzon sama lalat. Tolong nanti jadi penelitian antum ya. Jadi bahan ceramah antum insya Allah di salah satu kultum. Apa judulnya? Suudzon terhadap lalat. Serius. Nah, yang terakhir, رابعا حمده سبحانه والثناء عليه واللهج بذكره وشكره على ما أنعم به سبحانه علينا حيث أنزل علينا أفضل كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله وشرع لنا أفضل شرائعه التي كلها طيبة في عقيدتها وأحكامها وأخلاقها والتي تكفل لكل من تعلمها وعمل بها الحياة طيبة هنيئة مطمئنة في الدنيا والآخرة. Ya, ini yang Masya Allah pengaruh yang luar biasa dari mengimani nama Allah At-Tayyib, yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyanjungnya serta memperbanyak mengingat zikrullah atas nikmat Allah yang begitu banyak. Ini konsekuensi dari Allah itu maha baik ya. Maha baik dengan
hambanya. Kurang apa Allah memberikan anugerah karunia-Nya kepada kita? Kita saja yang kurang berterima kasih. Kita yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Coba beliau menjelaskan, haitsu anzala alaina afdhala kutubih. Allah telah menurunkan untuk kita, umat Islam yang sekarang ini, umat Nabi Muhammad SAW, kitab suci yang terbaik. Tadi di awal sengaja muqaddimah kami seputar itu. Allah turunkan untuk kita kitab suci terbaik. Ini kebaikan apa yang lebih baik dari itu? Kita punya Quran, itu bangga banget. Kenapa? Tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu penjelas segala sesuatu. Berarti masalah apapun insya Allah solusinya bisa antum temukan di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana cara antum mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Harus belajar. Belajar baca Quran, terus berusaha untuk memahami. Ini penerapannya bagaimana, ini maksudnya seperti apa. Jangan salah penerapan. Kadang-kadang orang salah paham dengan isi Al-Quran. Dia gunakan Al-Quran tidak pada tempatnya. Contoh, Al-Quran digunakan untuk direbus. Ini misalnya mushaf, direbus, airnya dituangkan ke air zam-zam terus dicampur, minum. Katanya apa? Bisa membuat hafalan lebih kuat 3 kali lipat. Dari mana? Dari mana dasarnya? Atau orang lain di sebuah kampung menjadikan Al-Quran atau mushaf itu sebagai salah satu cara untuk mengungkap pelaku dari sebuah kasus pencurian. Jadi pernah kejadian di sebuah kampung ada rumah kecurian. Kecurian benda berharga. Kemudian oleh mohon maaf dukunnya, dukun di kampung itu mengatakan ambil mushaf. Diambil mushaf, kemudian dililitkan dengan benang. Lalu digantungkan dengan kunci atau sesuatu yang bisa dipegang begitu. Lalu dukunnya bertanya kepada orang yang kehilangan, kecurian. Kira-kira ada enggak orang yang kau tuduh? Siapa-siapa saja. Kemungkinan pelakunya, coba sebutkan namanya siapa. Kebetulan waktu itu disebutkan 3 nama. Masing-masing nama diminta untuk dituliskan di sebuah atau di secarik kertas. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Kemudian satu persatu dari nama tersebut dimasukkan ke dalam, disisipkan ke dalam Al-Quran tadi, yang sudah dililitkan dengan benang, digantung dengan kunci. Kalau seandainya Al-Qurannya bergerak, maka itulah pelakunya. Dan memang ternyata salah satu dari nama tersebut bergerak, berputar Qurannya. Lalu kata dukunnya, ini dia pelakunya. Dan ternyata benar. Coba, fitnah kan? Wah, hebat juga dukunnya. Pertanyaannya, dari mana ilmu menjadikan Al-Quran itu, mushaf Al-Quran itu sebagai pengungkap dari kasus pencurian? Nabi pernah mengajarkannya? Pak Ustadz, ini kan sesuatu yang baik. Kenapa enggak dilestarikan? Masalahnya, ada enggak contohnya dari Nabi? Apakah Al-Quran memang diturunkan untuk itu? Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang ya ketika tadi misalnya menentukan atau membuat atau memberikan nama gitu ya, nama untuk anaknya yang baru lahir, atau diminta untuk memberikan nama dari bayi seseorang yang baru dilahirkan. Lalu dia mengatakan ambil mushaf. Diambillah mushaf, lalu buka. Buka Al-Quran lembaran mana saja yang kau suka. Dibuka. Tunjuk pakai telunjukmu.
ditunjuk. Ternyata kata yang bertepatan dengan telunjuknya itu lafadz asyaiton, ya. Asyaiton. Terus bapaknya bilang, oh kalau gitu nama anakmu Tony. Kenapa? Asyaitoni. Nama Tony diambil dari syaiton? Dari mana coba? Ya, itu namanya cok gali cok. Ilmu digali-gali kok cocok gitu. Gak boleh. Ya, Al-Quran diperlakukan seperti itu. Untuk mencari solusi gitu ya. Untuk mencari solusi, buka Al-Quran di lembar manapun, terus tunjuk. Pasti itu solusi diberikan oleh Allah. Ketika dibaca ayatnya berulang-ulang, faqtulu anfusakum. Hah? Bunuhlah diri-diri kalian. Solusi? Bunuh diri. Akhirnya apa? Terjadilah pembunuhan diri. Na'udzubillah. Jadi, sekali lagi ikhwan, Al-Quran adalah sesuatu yang paling afdol diturunkan oleh Allah untuk kita. Kemudian Allah mengutus kepada kita Rasulnya yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah syariatkan untuk kita syariat yang paling istimewa. Pertengahan ya, seimbang. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itulah syariat kita. Semuanya baik. Baik dalam keyakinannya, hukum-hukum syariat tersebut, dan akhlaknya. Jadi kalau diteliti, akhlak yang paling mulia adalah akhlak orang-orang Muslim. Akhlak yang paling mulia, akhlak muslimin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang mempelajari syariat Islam dan mengamalkannya di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti, pasti dia akan mendapatkan hasil yang baik, yang menenteramkan dan membahagiakan. Pasti. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan di awal, kalau kita mengisi waktu-waktu kita, menyibukkan diri dengan Al-Quran, insya Allah waktu-waktu kita adalah ketika kita hidup di dunia, waktunya kita sibukkan dengan membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah hari-hari di dunia kita itu adalah hari-hari yang paling menyenangkan. Ya. Masalah seberat apapun, insya Allah bersama Al-Quran, Allah akan beri solusi dan jalan keluar. Sesempit apapun, pasti ada jalan keluar di sana. Baik, demikian penjelasan tentang nama At-Tayyib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang baik, baik terhadap diri sendiri maupun kepada keluarga dan juga kepada tetangga serta masyarakat yang lebih luas dan lebih luas lagi. Ya, kita mulai dari diri kita menjadi pribadi yang baik untuk diri kita sendiri. Kemudian keluarga kita, lalu orang-orang yang dekat dengan kita semampu kita. Di prinsip kalau sudah membahas tentang sebuah nama Allah, coba kita aplikasikan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Cita-cita kita insya Allah menjadi orang yang baik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.